Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saudara yang menyimak materi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran di sekolah inklusi ya. Baiklah, saudara sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya kata prinsip itu berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah azas ya, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dasar prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Nah, dalam artian yang paling sederhana dapat disimpulkan bahwasanya prinsip itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya yang menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, pembelajaran. Nah, merujuk dari kata pembelajaran ya, tentu saja banyak sekali para ahli yang mendefinisikan atau yang mengartikan apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Namun pada kesempatan ini Bapak mengutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwasanya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwasanya pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah aktivitas ya, sebuah aktivitas antara peserta didik dan sumber belajar untuk menciptakan lingkungan belajar. Nah, untuk makna yang simpel ya, yang sederhana, bahwasanya pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru agar siswa mau untuk belajar. Nah, artinya apa? Peran dari guru adalah mendorong siswa untuk belajar ya. Oke, itu adalah sedikit arti kata tentang prinsip dan pembelajaran ya. Dilihat dari prinsip dilihat dari sisi etimologinya, dan pembelajaran kita lihat dalam pengertian yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Oleh karena itu, ya, maka dapat diartikan bahwasanya prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Ya, artinya esensi dari prinsip pembelajaran adalah guru dan siswa terjadi proses interaksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Itu makna dari prinsip pembelajaran yang dimaksud dalam materi pada pertemuan kita hari ini. Baiklah saudara sekalian, berbicara tentang prinsip pembelajaran ya.
Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa saja yang menjadi prinsip pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ya perlu diperhatikan ya perlu diperhatikan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Oleh karena itu, seorang guru dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang beberapa prinsip pembelajaran yang sudah Bapak rangkum dari para ahli ya. Yang pertama adalah prinsip latar belakang. Nah, yang dimaksud dengan prinsip latar belakang ini adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Oleh karena itu, ya, seorang guru harus memperhatikan ya bahwasannya dalam proses belajar mengajar, guru harus memahami keterampilan dan sikap yang telah dimiliki oleh anak. Agar apa ya? Agar nanti anak tidak bosan mengikuti materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itulah dalam prinsip pembelajaran ini net assessment sangat perlu dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian, yang kedua adalah prinsip keterpaduan. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan? Padu ya, padu itu adalah utuh. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran. Oleh karena itu, guru ketika menyampaikan materi hendaknya mengaitkan suatu pokok pembahasan dengan pembahasan pokok lain atau subpokok bahasan dengan subpokok lain agar siswa dapat mendapatkan gambaran keterpaduan dalam proses perolehan hasil belajar. Oleh karena itulah idealnya seorang guru ketika memberikan sebuah materi pembelajaran harus terpadu ya, harus memiliki keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Oleh karena itulah keterampilan seorang guru atau keterampilan seorang pendidik dalam menyusun materi pembelajaran itu harus memperhatikan prinsip keterpaduan ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pemecahan. Nah, jadi prinsip pemecahan ini merupakan situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah dengan kemampuannya. Dalam hal ini, prinsip pemecahan masalah merupakan sesuatu yang hendaknya diimplementasikan oleh seorang guru ketika guru melakukan proses pembelajaran atau proses mendorong siswa agar mau belajar ya. Nah, dalam prinsip ini idealnya seorang guru memberikan sebuah topik atau melemparkan sebuah topik yang dimana topik itu dapat dipecahkan sendiri oleh peserta didiknya, oleh siswanya.
Inilah yang dimaksud dengan metode inquiry. Kemudian yang keempat adalah prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi merupakan upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, dalam prinsip motivasi ini, guru hendaknya mampu ya memberikan motivasi agar siswa terdorong untuk belajar. Nah, prinsip motivasi ini erat sekali kaitannya dengan metode ya, metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi banyak sekali strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika dia ingin memotivasi peserta didiknya. Kemudian yang kelima adalah prinsip menemukan. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip menemukan? Nah, prinsip menemukan merupakan sebuah kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki anak, ya, dengan tujuan untuk mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta atau informasi. Untuk itu ya, proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi anak tidak akan menyebabkan kebosanan sehingga siswa dapat belajar mandiri dan menemukan informasi. Prinsip menemukan ini seringkali diterapkan di dalam perguruan tinggi. Nah, sebagaimana yang mungkin saat ini adik-adik mahasiswa sudah mengalami ya, bagaimana prinsip menemukan ini seringkali diterapkan oleh seorang dosen. Kemudian yang selanjutnya ya, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar ya. Nah, jadi silakan saudara yang mau menggunakan istilah yang mana, tetapi substansinya sama saja ya. Prinsip belajar sambil bermain ini merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Karena dengan bermain pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak akan berkembang. Ya, suasana demikian akan mendorong anak untuk belajar. Nah, prinsip ini sangat dominan diterapkan pada jenjang pendidikan di pendidikan taman kanak-kanak. Kemudian yang prinsip yang selanjutnya adalah prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip belajar sambil bekerja yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman ya, untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman yang baru. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan oleh anak. Dengan demikian, proses belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada anak untuk bekerja berbuat sesuatu akan memupuk kepercayaan diri ya. Siswa atau anak akan gembira dan puas karena kemampuannya tersalurkan dengan melihat hasil kerjanya ya. Oleh karena itu, seorang guru diupayakan ketika memberikan pembelajaran di kelas jangan sampai pasif ya, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi. Oleh karena itu ya, dalam proses pembelajaran seorang guru itu dituntut sekali mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Ya gunanya apa? Ya gunanya tentu saja agar guru dapat membangun suasana kondusif dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satunya yaitu menerapkan prinsip belajar sambil bekerja ya.
Oke, yang selanjutnya adalah prinsip perbedaan individu. Nah, berbicara tentang perbedaan individu ya, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya individu itu adalah orang yang unik ya. Sehingga dalam proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan perbedaan individu dari berbagai sisi, baik dari tingkat kecerdasannya, sifat dan kebiasaannya, latar belakang keluarga, kemudian modalitas dalam belajar peserta didik ya. Nah, guru hendaknya tidak memperlakukan anak itu seolah sama semua. Jadi, kalau seorang guru menerapkan bahwasanya seorang siswa harus pandai dalam berhitung matematika saja, ya guru itu keliru ya. Karena tidak mungkin kita akan menuntut seorang siswa itu memiliki keterampilan yang sama. Oleh karena itulah guru ya dalam hal ini sangat Bapak tekankan untuk tidak menjadikan siswa itu sebagai sebuah objek ya, sebuah objek yang sama. Jadi seorang guru tentu saja tidak mungkin ya, tidak mungkin menerapkan metode pembelajaran yang sama. Sebagaimana yang sering dikemukakan oleh berbagai ahli, bahwasanya tidak mungkin kita mengajarkan seekor ikan untuk memanjat pohon ya. Jadi apa yang terkandung dalam pernyataan tersebut bahwasanya tentu saja ikan memiliki keterampilan dalam berenang. Oleh karena itu tidak merupakan suatu hal yang tidak mungkin bila seorang guru menuntut ikan untuk memanjat pohon. Nah, begitu pula dengan peserta didik kita ya. Nah, itu harus kita pahami. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip hubungan sosial. Nah, yang dimaksud dengan prinsip hubungan sosial ini adalah bagaimana sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh, yang tentu saja banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Sehingga kegiatan belajar hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan suasana kerjasama, dan saling menghargai satu sama lainnya. Sehingga siswa dapat mengenal dan melakukan interaksi dengan lingkungan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, saudara sekalian, itulah beberapa prinsip dalam pembelajaran secara umum. Nah, lebih jauh lagi kita akan membahas bagaimana prinsip pembelajaran di pendidikan inklusi. Apakah prinsip pembelajaran ini dapat dilaksanakan di pendidikan inklusi? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Dalam pembelajaran inklusi ya, saya mengidentifikasi beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam pendidikan inklusi. Yang pertama adalah prinsip yang berkaitan dengan sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dalam hal ini sikap guru menjadi hal yang paling penting ya. Sikap guru tidak hanya berpengaruh pada setting kelas, tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sikap positif seorang guru atau pendidik terhadap keragaman kebutuhan siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberi informasi yang akurat tentang siswa dan cara penanganannya. Nah, prinsip
kebinekaan ini ya sangat berpengaruh pada bagaimana seorang pendidik menerapkan strategi pembelajaran. Karena ini sangat erat kaitannya juga dengan prinsip individu yang Bapak jelaskan pada prinsip pembelajaran tadi. Artinya prinsip pembelajaran secara umum yang Bapak kemukakan tadi senada juga dengan prinsip pembelajaran inklusi ya. Nah, saudaraku sekalian, ya, adik-adik mahasiswa, sikap positif guru terhadap keragaman kebutuhan siswa tentu saja dapat ditingkatkan dengan cara memberi informasi yang akurat tentang siswa dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan bahwasanya tingkat keberagaman siswa yang berada di sekolah inklusi itu cukup berbeda ya, cukup memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Oleh karena itulah prinsip ini hendaknya selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua adalah prinsip interaksi promotif pendidikan inklusi menuntut adanya interaksi yang promotif antara siswa. Nah, interaksi promotif yang dimaksud di sini adalah upaya untuk saling menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar. Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat rasa saling menghargai dan saling memberikan andil dalam meraih keberhasilan bersama. Karena itulah di dalam pendidikan inklusi ini seorang pendidik ya perlu sekali meyakinkan atau menanamkan bahwa prinsip kerjasama lebih diutamakan daripada prinsip kompetisi di dalam pendidikan inklusi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Saudara sekalian, bahwasanya pendidikan inklusi tidak hanya menekankan pada aspek pencapaian tujuan dalam bentuk kompetensi akademik, tetapi dalam sekolah inklusi juga perlu dikembangkan yang namanya kompetensi sosial. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran harus melibatkan ya tidak hanya pencapaian tujuan akademik, tetapi juga tujuan keterampilan bekerja sama, mencakup keterampilan untuk memimpin ya. Kemudian memahami perasaan orang lain, menghargai pikiran orang lain, dan tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran adaptif. Nah, ciri khas dari pendidikan inklusi adalah tersedianya program pembelajaran yang adaptif, tidak hanya ditujukan kepada siswa dengan berbagai permasalahan belajarnya saja, tetapi juga untuk siswa yang dikaruniai keunggulan, ya. Nah, jadi penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterlibatan tidak hanya guru kelas atau guru bidang studi, tetapi juga guru dalam pendidikan luar biasa, orang tua, guru bimbingan dan konseling, dan ahli-ahli yang terkait. Oleh karena itulah di sekolah inklusi perlu ya yang namanya sebuah kolaboratif. Oleh karena itulah, maka prinsip yang selanjutnya itu adalah prinsip konsultasi kolaboratif ya. Nah, yang dimaksud dalam konsultasi kolaboratif ini adalah
saling tukar informasi antar profesional dan semua disiplin ilmu yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang nanti maksud Bapak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus ya. Profesional yang dimaksud di sini adalah mencakup guru kelas, guru bidang studi, guru pendidikan luar biasa, guru bimbingan dan konseling, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait. Ya. Nah, hal ini bertujuan agar ya pendidik dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip hidup dan belajar dalam masyarakat. Nah, saudara sekalian, dalam pendidikan inklusi, kelas harus merupakan bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan. Kelas yang ideal memiliki suasana yang silih asa. Silih asa dan silih asuh sehingga di antara siswa terjalin hubungan yang saling menghargai. Semua siswa tidak peduli betapapun perbedaannya harus dipandang ya sebagai individu yang unik yang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, saudara sekalian, sebagai seorang guru harus memiliki sikap silih asi dan silih asu ya. Guna apa? Guna terjadinya hubungan yang harmonis dan saling menghargai di antara seluruh siswa. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang berkenaan dengan hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Nah, jadi saudara sekalian ya, sehebat apapun gurunya, sebagus apapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah ya, sebagus atau baiknya kurikulum, akan tetapi ya keluarga juga sangat berperan penting dalam pembentukan seorang anak ya. Oleh karena itulah dalam prinsip hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga ini sangat diperlukan ya. Keluarga merupakan fondasi tempat anak belajar dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah. Sekolah juga merupakan tempat anak untuk belajar dan berkembang. Keduanya, baik keluarga maupun sekolah, memiliki fungsi yang hampir sama ya. Perbedaannya, pendidikan dalam keluarga tidak terprogram dan terstruktur, sedangkan di sekolah pendidikannya lebih banyak dilakukan secara terprogram dan terukur, atau yang biasa disebut dengan pembelajaran. Nah, keluarga memiliki informasi yang lebih akurat mengenai keunikan, kekuatan, dan minat anak. Sedangkan sekolah memiliki informasi yang lebih akurat mengenai prestasi akademik siswa. Informasi mengenai anak yang dimiliki oleh keluarga merupakan landasan penting bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, selanjutnya adalah prinsip pembelajaran yang berkenaan dengan belajar dan berpikir independen. Nah, jadi dalam prinsip ini ya, dalam pendidikan inklusi, guru hendaknya mampu mendorong agar siswa mencapai perkembangan kognitif taraf tinggi dan kreatif agar mampu berpikir independen.
Berkenaan dengan semakin majunya ilmu dan teknologi, pendidikan inklusi sangat menekankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan berpikir, ya. Nah, oleh karena itulah dalam penerapan prinsip belajar dan berpikir ini, seorang guru harus mampu untuk merangsang perkembangan kognitif siswa agar siswa mampu mengembangkan kreativitasnya dan mampu berpikir independen. Dan yang selanjutnya ya adalah prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, adik-adik atau saudaraku mahasiswa harus dipahami bahwasanya pendidikan inklusi memandang pendidikan di sekolah sebagai bagian dari perjalanan panjang hidup seorang manusia. Manusia belajar sepanjang hidupnya. Belajar sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai macam kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum dan upaya naik kelas. Nah, dalam hal ini, belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah untuk belajar agar mampu berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Nah, itulah prinsip-prinsip pembelajaran inklusi yang telah Bapak identifikasi dari berbagai ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan prinsip pembelajaran inklusi. Mudah-mudahan dari materi ini dapat saudara pahami ya, agar dapat dijadikan sebagai bekal pengetahuan apabila sewaktu-waktu saudara nanti ditugaskan untuk mengajar di sekolah inklusi. Nah, bukan tidak mungkin saudara nanti bisa bertugas di sana, karena di Kota Palembang sendiri sudah cukup banyak ya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Baiklah, saudara sekalian, itulah materi yang yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, silakan saudara diskusikan materi tentang prinsip pembelajaran inklusi ini dengan teman-teman kelas saudara. Baiklah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.